Rongkong tanah Masake, Lipu, I Pomaraninding. Rongkong, tanah I Pomarongko, Lipu, I Pomaedan. Tanah Tangla Ingai Silatak Siburaraki, Sitalang Marawean. Tanah Tanglain Ngeima, Regoan Dadu, Sibulangan Manuk, Ma, Rangka Osi Osima, 5 Tamarang. Rongkong dalam sejarah Kadatuan Luwu. Jauh sebelum kemerdekaan, suku Rongkong telah eksis di dunia ini. Hal tersebut dapat kita ketahui bila menggali sejarah perkembangan Luwu menurut epos Lagaligo. Dalam sebuah buku yang berjudul Luwu Dimensi Sejarah, Budaya dan Kepercayaan karangan M. Akil AS terbitan tahun 2008, diceritakan. Tahun 1268 sampai tahun 1293, setelah kerajaan Luwu di Ware mengalami kekosongan selama 3 abad, kondisi kehidupan masyarakat kembali kacau balau. Hukum berlaku rimba, menjadi masyarakat barbar, Sian Rebale. Dalam kamus politik Homo homini lupus, psikologi sosial masyarakat berada pada titik jenuh dalam rindu ketenangan dan kedamaian, tidak kurang masyarakat lari ke dalam dunia pengkultusan. Pada situasi demikian, muncul seorang wanita yang datang dari arah misteri. Diduga masih ada pertalian darah dengan tokoh Sawari Gading. Tokoh wanita yang karisma ini bernama Simpurusiang. Masyarakat menjadikan tokoh identifikasi yang tepat melanjutkan pemerintahan di Ware. Masyarakat menaruh kepatuhan dan amat dicintai, sehingga segala kebijakan Raja Simpurusiang dijalankan secara ikhlas oleh masyarakat kerajaan Luwu pun mulai bangkit kembali. Langkah awal kepemimpinan raja dimulai dengan penataan kembali batas-batas inti kerajaan dengan penerapan aturan-aturan kerajaan. Simpurusiang dipersuamikan oleh seorang yang datang dari penguasa kerajaan laut bagian timur. Ada kesesuaian nama dengan cerita pewayangan tentang dewa di Jawa, namanya Patianjala. Batas wilayah kerajaan Luwu pada masa itu meliputi daerah Poso, Mangkongga, Kolaka, Sungai Walenae, Pegunungan Latimojong. Era pemerintahan Simpurusiang, roda perdagangan berjalan, ramai dikunjungi dari kerajaan luar. Hubungan dengan Majapahit cukup dekat. Perdagangan terbuka luas hingga sampai China dan Kamboja. Salah satu andalan perdagangan adalah besi Luwu, yang konon mengandung zat uranium, bahan bom nuklir. Dari perkawinan Simpurusiang dengan Patianjala dikaruniai dengan 3 orang putera-puteri yaitu, pertama, seorang puteri yang cantik dan cerdas, namanya Arung Malasauli, memiliki kisah tersendiri yang kemudian hari menjadi peletak awal kerajaan, Wajo, setelah dipersunting oleh seorang putera pengembara dari Bone. Kedua, seorang putera gagah perkasa bernama Anakaji, yang kemudian menjadi putera mahkota Opu Chening, di kerajaan Luwu. Ketiga, seorang putera yang tampan dan ganteleman. Karakternya mewarisi kejantanan leluhurnya Sawari Gading, namanya Laki Padada. Ia gemar berpetualang kemana-mana. Laki Padada memperistrikan Manurungi di Goa, raja pertama kerajaan Goa. Ia pun digelar Karaeng Bayo. Laki Padada atau Karaeng Bayo berlayar hingga ke Madagaskar sambil mencari ilmu, Malolo Pulana, dan beristri di banyak tempat. Terakhir bermukim di Sangala Tanah Toraja diberi nama Puang Tamboli Buntu. Antara tahun-tahun 1330 sampai tahun 1426, dinasti kerajaan Luwu mengalami perkembangan pesat. Kemajuannya tidak tersingi dengan kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, baik Bone maupun Goa. Pada masa ini pemerintahan dipegang oleh Anakaji. Wilayah pemerintahan diperluas sampai di Tanjung Towari. Pemerintahan pusat dibantu pemerintahan Palili, dengan hak otonomi, sekalipun diberi hak yang luas, akan tetapi mereka merasa bangga menyetor upeti demi kejayaan pusat di Ware. Akhir masa pemerintahan Anakaji, pusat kerajaan, Ware, dipindahkan dari Usu ke sebelah selatan Danau Touti, yakni di Mancapai. Kata Mancapai sendiri ada kesamaan pemahaman di Jawa khususnya zaman kerajaan Majapahit di bawah pengaruh Hindu-Buddha. Selain dari itu, sang Raja Anakaji beristrikan seorang puteri dari Majapahit namanya Tapacina, mungkin berwajah mirip suku Tionghoa. Puteri Tapacina diberi hadiah dari kerajaan Majapahit hingga areal di wilayah Cenrana, Bone Utara.
Kedua pasangan ini dikaruniai seorang putera yang berhak melanjutkan tata kerajaan di Luwu bernama Tampa Balusu. Dari anak Kaji, Tampa Balusu, Tanra Balusu hingga masa Tompanange, kerajaan Luwu mengalami masa kemakmuran dengan jalur perdagangan yang semakin ramai dikunjungi. Raja Tompanange termasuk raja yang gemar berlayar mengunjungi kerajaan Bone dan Gowa yang mulai berkembang. Sementara kerajaan Majapahit ketika itu di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Begitu pula pada masa tersebut, masyarakat di kerajaan Luwu menganut kepercayaan yang sudah bercampur baur antara kepercayaan leluhur dengan pengaruh Hindu-Buddha sebagaimana kepercayaan di Jawa. Ketika Luwu mencapai puncak kejayaan, justru muncul hegemoni. Tahun-tahun 1426 sampai tahun 1541, diwarnai dengan munculnya gejolak pertikaian antara kerajaan di Sulawesi Selatan. Hal ini seiring dengan semakin berkembangnya kerajaan di luar Luwu seperti Gowa, Wajo, Bone dan lain-lain. Di mana pertentangan batas wilayah menjadikan sebagai salah satu hal pemicu. Adapun masa kepemimpinan dinasti kerajaan Luwu pada saat itu antara lain Batara Guru II, tahun 1426 sampai tahun 1458. Lamariawa, tahun 1458 sampai tahun 1465. Datu Risaung Lebi, tahun 1465 sampai tahun 1507. Dewa Raja, tahun 1507 sampai tahun 1541. Sejak dari pemerintahan Batara Guru, nama Batara Guru sendiri sebagai nama pengulangan sejarah terhadap nenek moyang Manurungi. Pada zaman itu, Raja mulai memikirkan gejala dan kemungkinan serangan dari selatan, sekaligus Raja berpikir untuk melebarkan batas wilayah. Untuk kerajaan Gowa dan Wajo ketika itu, kelihatannya tidak terlalu bermasalah dalam hubungan dengan Luwu. Ketiga kerajaan tersebut terikat dalam perjanjian Asijajin. Tetapi yang menjadi ancaman adalah kerajaan Bone yang sementara memperkuat diri di wilayah Cendranawage, Alalentonro, akan menjadi pemicu memburuknya suasana. Pasukan kerajaan pun diperkuat, pasukan khusus dari Rongkong dibentuk dan pasukan cadangan dibentuk di setiap anak kerajaan, Palili. Para pemberani dan laskar menjadi komandan pasukan, begitupun para bangsawan harus menguasai ilmu keberanian dan ilmu pemahaman. Upaya peningkatan kewaspadaan tersebut membuat Raja memutuskan untuk pusat kerajaan ke Kamanre, dengan menempatkan pusat, Ware, dekat Bala, Wajo. Sementara markas pasukan di Cilalang, cita-cita Raja adalah mempertahankan wilayah Cenrana sekaligus meluruskan wilayah kerajaan dari Tanjung Towari tembus tepat di Watampone. Setiap hari pasukan berlatih. Belum terjadi serangan hingga tahun 1458. Raja Batara Guru mangkat yang kemudian digantikan oleh pamannya karena putra mahkota masih belia. Sang Raja, Lamariawa, memiliki karakter yang berbeda dengan kemanakannya. Ia memiliki pribadi yang merakyat, terbuka dan amat sabar. Sehingga dia disebut Macening Wegang. Pertimbangannya selalu mengedepankan orang banyak sehingga terkesan lamban dalam memutuskan sesuatu. Kondisi kerajaan saat itu kembali tenang. Raja senantiasa memberi nasihat akan pentingnya ketenangan. Ia pun digelar Datu Mapatai. Suara hiruk dan latihan di Cilalang kembali sunyi. Setelah tahun Lamariawa wafat, tahun 1465, anak Batara Guru yakni Datu Risaung naik tahta menggantikan pamannya. Sang raja memiliki watak gabungan antara genetik orang tuanya dan paman yang tenang. Membuat tampil pribadi pemberani, tenang dan memahami adat istiadat. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah cita-cita agresi sang bapak dilanjutkan kembali. Suara desis dan hiruk pikuk latihan pasukan di Cilalang ramai kembali. Bahkan pasukan Rongkong ditambah, pasukan di Sangala pun dipersiapkan. Pasukan dan perbekalan dikirim ke Cenrana sebagai persiapan perang tanding melawan Bone. Para pasukan sudah lama gatal ingin mengangkat senjata, namun sampai pemerintah, Datu Risaung, berakhir, tak satu pun gangguan berarti. Setelah Datu Risaung mangkat, ia digantikan oleh Dewa Raja, tahun-tahun 1507 sampai tahun 1541. Keinginan untuk memperluas wilayah dari Tanjung Towari, Kolaka,
ditarik horizontal ke Watampone semakin tajam. Sementara itu situasi kerajaan Bone menunjukkan persiapan yang matang pula menghadapi serangan Luwu. Hubungan kedua kerajaan anak Bugis pun semakin memanas. Pada tahun 1530, Raja Luwu, Dewa Raja, melakukan perjalanan ke selatan sekitar wilayah Cenrana dan sekitarnya. Dan ia memutuskan bahwa jantung pusat Bone, Watampone, harus direbut. Ribuan pasukan Luwu mulai dipersiapkan, sementara kerajaan Wajo yang berada di wilayah pertengahan memiliki hubungan harmonis dengan kerajaan Luwu. Keduanya terikat perjanjian Topacedo. Keinginan Luwu untuk merebut wilayah Watampone semakin kuat di tengah persiapan Luwu mengadakan penyerangan Bone di bawah pemerintahan Laten Risuki. Diam-diam membangun kekuatan dan strategi bersama 7 Arung di wilayah Bon untuk menghadapi serangan Luwu. Perang pun tak terhindarkan. Kedua raja bertemu di medan laga. Ribuan pasukan Luwu melakukan serangan lewat laut dari arah Baju. Suko Bajo yang ada di Baju ikut bergabung dengan pasukan Luwu. Setelah beristirahat melakukan persiapan beberapa hari, para pasukan mulai melakukan penyerbuan. Pasukan Luwu terhadang oleh pasukan pertahanan Bone di Selu, hingga tertahan selama 1 bulan. Sementara dari arah selatan, pasukan Bone mulai melakukan serangan dari pelabuhan Kading menuju Baju. Akhirnya pasukan Luwu terkepung. Semua perahu dan perbekalan dibakar oleh pasukan Bone di Baju. Sang Raja, Dewa Raja, memerintahkan agar sambil bertempur, pasukan digerakkan ke utara menuju Sungai Walenai untuk mengambil posisi di Cenrana. Namun kelihatannya pergerakan sudah terbaca. Semua perahu di Walenai disingkirkan oleh penduduk Bone. Akhirnya pasukan Luwu terisolasi berbulan-bulan dalam keadaan lapar, kurus karena kehabisan perbekalan. Bone melakukan serangan mendadak. Pertempuran 1 lawan 1 terjadi, tapi bagaimanapun dalam keadaan lemah, pasukan Luwu kalah. Dewa Raja tampil ke depan mendekati Laten Risuki dalam keadaan mengamuk. Sang Raja diamankan oleh para panglima Bone. Payung kerajaan yang dipayungkan Raja setiap saat diambil oleh pengawal Laten Risuki. Setelah peperangan usai dan dimenangkan oleh pihak Bone, Raja Laten Risuki dieluk-elukkan dengan gelar Petama Payunge karena ia dipayungi kemana-mana. Maka muncul kesadaran bersama bahwa ia sebagai suku yang berasal dari tali persaudaraan Asijajiang, maka perlu saling menghormati kedaulatan wilayah masing-masing. Melalui perjanjian Uninyi bahwa, baiklah, dipersaudarakan kerajaan, ketika meski semalam saja tibanya orang Bone di Luwu, maka dia orang Luwu. Begitupun sebaliknya, meski semalam tibanya orang Luwu di Bone, maka ia orang Bone. Perjanjian ini disetujui oleh Datu Luwu, Dewa Raja. Semua pasukan Luwu yang terluka dari medan pertempuran dirawat dan dipulihkan oleh orang Bone. Sementara itu antara Datu dan orang Mangkau bersepakat melakukan pertukaran antara payung Luwu dengan wilayah Cenrana. Masyarakat Cenrana protes tetapi diredam oleh Dewa Raja. Mereka dijanjikan suatu wilayah di tanah Ware. Ketiga Matoa di Cenrana, Wage, Alalentonro diberi status kehormatan dalam adat Luwu.